Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu, silakan masuk dulu Bu. Selamat pagi Bu Sari, silakan duduk senyaman mungkin ya Bu. Perkenalkan, saya Bidan Naila yang bertugas hari ini. Agar obrolan kita nanti lebih leluasa, rahasia medis Ibu aman bersama saya. Selamat pagi Widan, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, karena ini kunjungan pertama Ibu ke klinik kami setelah perawatan kemarin, saya izin mencatat dan mencocokkan identitas Ibu sebentar ya Bu. Benar dengan Ibu Sari Utami, umur 28 tahun dan beralamat di Jalan Melati. Iya, benar sekali Bidan. Baik, datanya sudah sesuai semua ya Bu. Jadi, tujuan kita mengobrol santai sekitar 7-10 menit ke depan adalah untuk mendengarkan bagaimana kondisi pemulihan Ibu pasca keguguran kemarin, sekaligus berdiskusi bersama mengenai perawatan fisik dan psikologis Ibu ke depan. Ibu tidak perlu sungkan, anggap saya sebagai teman cerita Ibu hari ini ya. Ibu, di catatan medis tertulis Ibu mengalami keguguran 2 minggu yang lalu pada usia kehamilan 10 minggu. Saya pribadi ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kehilangan Ibu. Jika boleh tahu, bagaimana kondisi fisik yang Ibu rasakan saat ini? Apakah pendarahannya sudah berhenti? Kalau darah atau fleknya alhamdulillah sudah bersih sejak 3 hari lalu Bidan. Tapi fisik saya masih terasa gampang lemas, pusing, dan kadang perut bawah saya masih suka sedikit mulas. Fisik masih gampang lemas dan kadang mulas ya Bu. Lalu bagaimana dengan beban pikiran atau perasaan Ibu sendiri saat ini? Lalu bagaimana pola tidur Ibu di rumah? Saya susah sekali tidur malam, Bidan. Saya terus merasa bersalah karena gagal menjaga kandungan pertama saya. Saya trauma, sedih, dan takut sekali kalau nanti hamil lagi, saya akan keguguran lagi. Ibu Sari, tatap saya ya Bu. Tolong, jangan menyalahkan diri sendiri lagi ya. Kehilangan calon anak pertama pasti rasanya sangat berat, hancur, dan bahkan melelahkan bagi seorang ibu. Wajar sekali jika saat ini Ibu merasa cemas, sedih, dan trauma. Menangislah jika itu bisa membuat perasaan Ibu sedikit lebih lega. Saya di sini siap mendengarkan dan mendampingi Ibu. Terima kasih banyak, Bidan. Sama-sama Ibu Sari. Oh iya Bu, kalau di rumah, bagaimana dengan suami atau keluarga? Bagaimana sikap dan bentuk dukungan yang suami berikan kepada Ibu dalam menghadapi masa-masa sulit ini? Alhamdulillah, suami saya sangat baik, Bidan. Dia tidak pernah menyalahkan saya atas kejadian ini. Di rumah, dia selalu menemani saya mengobrol kalau saya sedang melamun, dan dia juga sengaja mengambil alih semua pekerjaan rumah tangga supaya saya bisa fokus istirahat total dulu. Wah, luar biasa sekali suami Ibu. Sampaikan apresiasi dan salam hormat saya untuk beliau ya Bu. Dukungan penuh, perhatian, dan kasih sayang dari suami seperti itulah yang menjadi obat paling mujarab untuk mempercepat pemulihan jiwa dan fisik Ibu saat ini. Ibu Sari, sekarang saya izin menjelaskan sedikit mengenai proses pemulihan Ibu ya. Ini ada leaflet yang bisa Ibu bawa pulang untuk dibaca bersama suami. Secara fisik, rahim Ibu membutuhkan waktu minimal 3 bulan untuk benar-benar pulih, bersih, dan siap untuk dibuahi kembali. Begitu juga dengan psikologis Ibu yang butuh waktu untuk sembuh dari trauma. Berarti saya belum boleh langsung hamil lagi ya, Bidan? Benar sekali Ibu, demi keselamatan dan kesehatan rahim Ibu, kehamilan berikutnya sebaiknya ditunda dulu minimal 3-6 bulan ke depan. Nah, selama masa pemulihan di rumah, Ibu wajib mengenali tanda bahaya pasca keguguran yang ada di leaflet ini. Jika Ibu mengalami pendarahan hebat kembali, demam tinggi, atau keluar cairan berbau tidak sedap dari jalan lahir, Ibu harus segera ke fasilitas kesehatan ya Bu. Baik, Bidan. Lalu bagaimana cara saya menunda kehamilan selama beberapa bulan ini?
Untuk menunda kehamilan pasca keguguran secara aman, ibu sangat disarankan menggunakan alat kontrasepsi atau KB. Karena penundaannya jangka pendek, ibu bisa menggunakan kondom setiap berhubungan atau menggunakan pil KB dan suntik KB yang sangat efektif dan aman digunakan pasca keguguran untuk menjaga agar rahim ibu tidak terisi dulu sebelum benar-benar siap. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya ya Ibu. Nah, agar kita satu pemahaman dan tidak ada informasi yang terlewat, bolehkah Ibu sebutkan kembali secara singkat tanda bahaya apa yang harus diwaspadai di rumah dan apa rencana kita untuk menunda kehamilan? Tanda bahayanya kalau ada pendarahan banyak lagi, demam tinggi atau bau tidak sedap. Terus untuk menunda kehamilan selama rahim pemulihan, saya bisa pakai kondom, pil atau suntik KB dulu, bidan. Luar biasa, Ibu Sari hebat sekali. Ingatan dan pemahamannya sudah sangat tepat. Nah, rencana tindak lanjut kita, silahkan Ibu fokus istirahat, makan makanan bergizi, dan diskusikan dengan suami pilihan KB yang paling nyaman. 2 minggu lagi, Ibu bisa kembali ke sini untuk kontrol fisik sekaligus memulai KB-nya ya, Bu. Bagaimana, Ibu setuju? Sangat setuju, bidan. Perasaan saya jauh lebih tenang sekarang. Alhamdulillah ya, Bu. Apakah Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Untuk saat ini, pertanyaan saya sudah terjawab semua, bidan. Terima kasih. Baik Ibu, ini leafletnya dibawa pulang aja ya Bu. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga Ibu Sari lekas pulih seutuhnya. Terima kasih banyak atas bantuannya, bidan. Saya permisi dulu. Sampai jumpa, bidan. Sama-sama Ibu, sampai jumpa kembali.